Di kitab Wahyu banyak simbol, tapi semuanya bisa ditentukan tanggal, bulan, dan tahun. Saya ambil contoh ketika Alkitab mengajarkan kepada saudara. Saya ambil contoh di Daniel. Saya hanya ambil contoh satu-satu saja untuk memperlihatkan kepada saudara dan saudari bahwa Alkitab ini sangat akurat, presisi, betul adanya. Tapi Anda butuh Roh Kudus untuk bisa mengetahui kebenaran nubuatan demi nubuatan tersebut. Daniel pasal 9 ayat 25. Ini adalah lawatan malaikat Gabriel datang kepada Daniel. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota itu dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Secara singkat, saya tunjukkan pada saudara, inilah contoh. Malaikat Gabriel datang kepada Daniel, seorang nabi. Malaikat Gabriel yang sama datang kepada Zakaria, ayahnya Yohanes Pembaptis. Malaikat Gabriel yang sama datang kepada Maria, perawan itu. Yang satu di perjanjian lama, yang satu di perjanjian baru. Amin. Dan kepada Daniel diberitahukan tentang kota itu akan diruntuhkan. Itu menunjuk Yerusalem. Kota itu akan dibangun temboknya. Maka saya bisa tentukan tanggal dan tahun. Sejarawan mencatat semuanya. Para teolog mencatat semuanya. Tapi teolog tidak mengerti apa yang mereka catat. Jadi semuanya ini datang dari malaikat Gabriel kepada nabinya Daniel. Dan nubuatan ini tergenapi di hari kemudian. Maka Anda bisa melihat bahwa kota ini akan dibangun di tengah-tengah kesulitan, tembok ini akan dibangun kembali di tengah-tengah kesulitan. Tahunnya jelas, bulannya jelas, selesainya pun jelas kapan. Jadi sebuah nubuatan adalah sebuah peristiwa yang akan datang. Itulah nubuatan. Sebuah nubuatan adalah peristiwa yang akan datang, yang harus tergenapi. Maka jika itulah sebuah peristiwa, maka kapan nubuatan diucapkan, ada tahunnya. Kapan nubuatan digenapkan, ada tahunnya. Ada amin? Saya ambil Wahyu 19. Bicara tentang nubuatan. Wahyu 19 ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Dan kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Kembali ke Wahyu 1 ayat 3. Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia membacakan dan mereka mendengarkan kata-kata nubuat ini. Jadi apa kitab Wahyu? Kitab nubuat. Jadi kalau nubuatan berarti tanggalnya, tahunnya jelas, kapan diucapkan, maka peristiwa untuk penggenapan nubuat itu juga harus jelas. Dan saya katakan, kitab Wahyu diperoleh oleh Yohanes di Pulau Patmos sesuai dengan sejarah. Dia dapatkan penglihatan selama 2 tahun dari tahun 95 sampai 96. Jadi jelas tahunnya. Dan itulah sifatnya nubuatan. Dan salah satu nubuatan adalah Wahyu 10. Saya selalu menunjuk ke Wahyu 10 supaya saudara bisa memiliki sebuah konsep pandangan yang jelas tentang Alkitab yang kita percaya ini, yang adalah hidup kekal. Wahyu 10.
Dan aku melihat seorang malaikat. Ayat 2, di dalam tangannya memegang sebuah gulungan kitab yang terbuka. Ayat 3, singa mengaum, ketujuh burung mendengarkan suaranya. Ayat 4, Yohanes mendengar, tapi dikatakan meteraikan, jangan tulis. Itu buatan, berarti harus tergenapi, dan jika itu digenapi, maka harus jelas kapan, tanggal, bulan, dan tahun. Karena penglihatan ini jelas, tahun 95 sampai 96. Bukan angka yang saya berikan, tetapi sesuai dengan tulisan sejarawan dan para teolog. Mereka bisa menguraikan tanggal, tapi mereka tidak bisa menguraikan isi kitab Wahyu. Hanya Roh Kudus yang bisa.